Akan bahas juga terkait dengan jalannya arus balik Lebaran 2025 ini bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio. Ada Mas Aditya Dwi Laksana, pengamat transportasi. Selamat pagi, Mas Adit. Selamat pagi, Mas Adit. Sehat, Mas? Enggak mudik? Segera setelah ini. Ini salah satu yang nggak mudik nih. Iya, timingnya di setelah ini ya. Mundur gitu. Mas Adit, kalau kita lihat bagaimana fenomena mudik di tahun 2025 ini begitu ya. Apalagi kemudian sekarang sudah suasana arus balik begitu. Kalau dari sudut pandang Mas Adit sendiri melihatnya seperti apa? Ya Mas Philip, ada beberapa hal yang membedakan manajemen angkutan lebaran atau kondisi di tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama adalah ada kebijakan bekerja dari mana saja atau work from anywhere untuk ASN ya, aparatur sipil negara itu dimulai dari H-10 lah setelah tanggal 21 Maret lah kira-kira. Nah, dengan work from anywhere itu memang setidaknya bisa merubah pola transportasi perjalanan masyarakat walaupun memang hanya untuk ASN dulu ya Mas. Ya, setidaknya mereka bisa mudik lebih awal, misalnya H- itu dari data terlihat di H-9 dan H-10 itu memang terjadi lonjakan bila dibandingkan dengan tahun lalu. Berarti sehingga, ini lebih tinggi ya mudik lebih awalnya begitu Mas? Betul, kemudian di puncak-puncaknya menjadi lebih landai, ada lebih merata setidaknya untuk mereka katakanlah terkurangi dari ASN gitu, seperti itu. Mungkin beberapa BUMN juga ada, pegawai BUMN sudah menerapkan seperti itu. Hal yang kedua yang membedakan adalah dari sisi sebetulnya kalau kemarin berdasarkan data yang ada Mas, itu di Tenggarai memang ada penurunan volume pemudik. Nah, penurunan itu ya mungkin berbagai sebab ya. Mungkin bisa jadi memang karena kondisi ekonomi atau mungkin dari pendapatan masyarakat atau memang mungkin mau berhemat dulu sehingga mereka banyak juga yang bilang ekonomi sulit. Ada juga mengurangi mobilitas, mengurangi mobilitas lah setidaknya, ataupun kalau mau berwisata, berwisatanya tidak jauh-jauh ataupun berwisata secara lokal. Yang ketiga mungkin masalah dari faktor cuaca agak membedakan karena angkutan lebaran ini sudah mulai masuk di masa musim penghujan. Kemudian juga mungkin 2 atau 3 tahun ke depan masih di musim penghujan. Itu dampaknya adalah terutama pada kelancaran maupun keselamatan dari perjalanan mudik atau arus balik itu sendiri. Misalnya kereta api, memang sempat kemarin ada potensi gangguan karena misalnya relnya terendam banjir misalnya itu, atau longsor juga. Kemudian juga misalnya di jalan tol ataupun juga di jalan arteri ada hujan atau angin badai. Nah, itu pasti juga akan memperlambat juga arus perjalanan juga. Kemudian hal yang lain adalah efisiensi anggaran di pemerintahan itu juga berdampak kepada pelayanan publik angkutan lebaran Mas. Misalnya angkutan motor mudik gratis pakai kereta api yang tadinya tahun lalu bisa 12 ribuan seat, sekarang mungkin menjadi hanya sekitar 8 ribuan seat. Artinya ada efisiensi itu juga menyebabkan ini kan juga sebetulnya sasarannya adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah. Supaya mereka bisa bermobilitas mudik lebih aman karena nggak naik motor lagi, motornya dinaikkan ke kereta api, mereka gratis naik kereta apinya maupun bawa motornya. Kalau seatnya menurun, ini juga menyebabkan masyarakat, wah mikir-mikir kalau saya harus keluar uang tambahan atau mending naik sepeda motor, itu yang menyebabkan animonya berbeda. Faktor lain ya ada kebijakan baru Mas untuk angkutan barang itu yang tahun lalu hanya 12 hari dilarang untuk beroperasi kecuali yang menyangkut bahan pokok, sekarang menjadi 16 hari. Nah, di satu sisi itu memang memperlancar arus lalu lintas untuk kendaraan pribadi atau tapi angkutan ekonomi, penumpang. Di sisi yang lain, ya pengusaha truknya, para awak truknya maupun angkutan paket-paket, ya kita kan kadang juga perlu paket atau kiriman barang cepat, itu juga akan terhambat lebih panjang. Nah, ini ekonomi jadi macet gitu. Ini agak kontradiktifnya adalah dikala volume penumpang mudiknya turun, tetapi malah angkutan logistiknya juga malah dilarangnya, malah makin diperpanjang. Ini kan sebetulnya juga ada kontradiksi. Artinya tentunya dengan efisiensi ekonomi begitu ya, dan banyaknya PHK dan maraknya PHK di kesempatan lebaran tahun ini juga mempengaruhi pemudik begitu ya di tahun ini Mas Adit. Tapi juga kita akan bahas di segmen selanjutnya bagaimana kemudian langkah-langkah yang bisa dilakukan pemerintah kalau melihat pemudik lebaran tahun ini yang lesu untuk mencegah hal ini kembali terjadi di tahun-tahun berikutnya. Sesaat lagi.